Hola, salam Just Talk. Kita kembali dengan preview. Sebenarnya gue itu bikin sehari kan satu video, tapi tadi udah gue posting. Tapi karena banyak yang minta preview UCL, akhirnya kebetulan gue ada sedikit waktu, jadi gue bikin dulu sebelum gue pergi lagi. Kita lihat ntar malam ada 4 grup yang main, grup A, B, C, D, besok E, F, G, H. Memang ada berapa yang menarik untuk dibahas, tapi kita mulai dengan grup A dulu ya. PSG Club Brugge ketemu Club Brugge, Leipzig ketemu Man City. Ini mencari juara grup. Dan kemungkinan sih City yang juara grup. Leipzig ini baru ganti pelatih, jadi gue nggak tahu sikonya seperti apa, berubah lagi, pasti butuh waktu untuk bangkit karena lagi keteteran. Sementara PSG melawan Lens kalau nggak salah kemarin ya, itu seri 1-1 juga menit-menit terakhir. Tapi Club Brugge ya pasti akan fight. Apakah Club Brugge masih punya peluang? Kita cek dulu di grup Leipzig ya. Dua-dua Leipzig dan Club Brugge 4 poin, PSG 8. Jadi Leipzig maupun Club Brugge bisa lolos. Gue nggak ngelihat Leipzig maupun Club Brugge bisa menang lawan City dan PSG, tapi kita lihat aja. Dan sebenarnya nggak begitu penting. Yang jelas kemungkinan besar City juara grup, pasti mereka mau menang karena mereka mau jadi juara grup. Dan PSG pun demikian. Oke, kita ke grup B, Porto. Nah ini yang seru nih, Porto Atletico Madrid, Milan ketemu Liverpool. Nah sekarang posisinya, bentar ya, gue cek dulu. Grup B itu Liverpool 15 pasti juara grup, Porto 5, Milan 4, Atletico 4. Atletico kalah di goal difference min 3. Jadi Milan itu kalau seri mereka lolos juga seandainya Atletico kalau Atletico menang atau seri, Atletico yang lolos kalau menang. Tapi kalau seri Milan kalah, Milan nggak lolos. Jadi intinya kalau Milan seri harus tergantung dengan skor break match setelah itu. Tapi Porto min 5, jadi kalau seri pun Porto kalah, Milan tetap bisa lolos ke European League, tapi nggak ke Champions League. Intinya adalah Milan harus menang. Oke? Milan harus menang ketemu Liverpool. Kita tahu sendiri Milan 3 match 1 poin, 3 match 0 poin. Match keempat seri lawan Porto di kandang. Habis itu ketemu Atletico, sekarang secara mengejutkan mereka menang. Nah sementara di Serie A itu mereka berada di papan atas, selisih 1 poin lawan Inter, dan rank 3-nya itu rapat-rapat lah, nggak beda jauh. Jadi Milan sebenarnya nggak bisa full all out di Champions League, atau mungkin malam ini ya. Tapi squadnya Milan ini kan nggak wah amat, dan benchnya juga nggak wah amat. Jadi gue tidak yakin. Gue rasa pasti dari 2 match ini, ada di Serie A maupun ini, ada yang dikorbankan atau nggak dikorbankan. Mungkin ada yang kalah atau kehilangan poin. Nah Liverpool ini last week mereka sudah lolos juara grup. Mereka turunkan 6 pemain inti ya, bukan selalu starter lah. Pemain kayak Oxlade gue nggak anggap selalu starter. Thiago baru 2 kali starter. Tapi dengan kalau misalnya 5 pemain inti, yaitu si Matip, kipernya Alisson, terus gue lupa si Fabinho kalau nggak salah, Mane yang masalah. Tapi intinya setengahnya cadangan, dan mereka menang di kandang lawan Porto. Jadi setengah cadangan pun bukan berarti mereka akan kalah, karena cadangan ini kan ingin membuktikan kepada Klopp bahwa mereka layak diberi kesempatan. Sementara Milan harus menang lawan Liverpool. Kalau Sané dan Salah on fire, gue bilang selesai Milan. Nah Milan ini bermain sangat keras.
apakah terpaku atau enggak ya, ini yang seru. Gue nggak tahu ini match ini arahnya kemana. Kalau Milan sangar banget main keras tapi nggak dapat kartu merah dan lain-lain, bisa aja Milan menang. Buktinya di Liverpool aja mereka bisa cetak 2 gol dan sempat unggul walaupun kalah. Kalau kualitas kalah kualitas, cuman kita juga tahu bahwa dengan fighting spirit pun you still can win the game gitu loh. Jadi tergantung niatnya Milan dan niatnya Liverpool. Apakah Liverpool datang untuk seri doang, yang penting gak kalah, atau Liverpool memang pengen menang berdasarkan sportivitas lah. Karena kalau Milan kalah, Atletico menang, atau seri aja, Milan lewat rank 4. Jadi Milan harus menang. Kalau seri tergantung match berikutnya. Kita ke grup C, Ajax, Sporting, Dortmund nggak lolos. Gue masih nggak habis pikir ya. Mereka udah selesai loh, mau menang berapapun lawan Besiktas tetap nggak lolos. Ajax ketemu Sporting, tapi ya sudahlah. Nah ini juga seru nih, Real Madrid sama Inter ngincer juara grup. Oke. Sementara si ntar gue sambil cek lihat iMac gue. Real Madrid ketemu Inter, selisih 2 poin. Kalau Inter menang, Inter juara grup. Tapi dua-dua lagi on fire. Inter kalau gue bilang harus membuktikan bahwa mereka bisa memberi perlawanan kepada Madrid. Itu dulu yang penting. At least kalau bisa dilakukan itu, mereka lebih pede dengan main di apa namanya, di di putaran berikutnya. Tapi kalau enggak, ya berat ini. Oke. Terus kita ke besok, ya besok itu maksudnya Jumat, Kamis dini hari ya. Kamis dini hari itu, nah ini seru nih. Grup E, Munchen ketemu Barcelona, Benfica ketemu Kiev. Kemungkinan besar Benfica akan menang lawan Kiev, kecuali kalau mereka seri. Mereka seri, Barca kalah, Barca yang lolos. Jadi Benfica harus menang, dan Barca juga harus menang. Kalau Benfica menang, Barca seri, kemungkinan besar nggak lolos, kalah head to head, kalah goal difference juga kalau nggak salah. But anyway, kalah lah intinya. Jadi kalau Barca menang, Barca pasti lolos, dan Munchen akan tampil tanpa Kimmich, tanpa penonton, dan dirotasi. Nah, rotasinya Munchen tetap aja kuat. Oke. Sementara Barca bukan nggak bisa menang, bisa-bisa aja. Yang jadi masalah dengan Barca di bawah Koeman, di bawah Xavi, satu pemainnya masih banyak cedera, Ansu Fati nggak bisa main. Tapi mereka itu selalu kebobolan kena counter. Nah ini yang jadi masalah. Sementara wingbacknya itu selalu ke depan. Kalau gue bilang Barca Xavi harusnya main 3 back untuk lebih menahan counter-counternya dari Munchen lah. Bukan berarti itu pasti berhasil, tapi at least lebih nyaman. Jadi main dengan 3-4-3 untuk kali ini. Korbankan satu pemain muda di kiri tengah si Alba, De Jong sama si Busquets, dan di kanan ya bisa Nico, bisa Dest. Nah di depan kalau gue bilang itu pasang Coutinho di kiri, Depay dan Dembele. Langsung dari awal Dembele udah siap. Nah 3 depan ini bisa membantu Depay, karena yang jadi masalah dengan Depay, dia itu nggak dapat support dan harus fight, jarang dapat bola area. Nah kalau dengan Munchen kan pasti high defense. Nah itu area itu bisa dimanfaatkan oleh Dembele. Jadi untuk gue sih definitely Barca punya peluang, tapi Munchen lebih unggul. Nah let's say 55-45 ya, karena faktor itu Kimmich nggak main, rotasi pemain muda yang main, beberapa pemain muda yang main, dan tanpa publik mainnya. Jadi itu menguntungkan Barca. Cuman kita lihat seberapa kuat mentalnya Barca untuk bisa fight. Karena kalau kita dengar statement dari Depay, dari Xavi, semua bilang ya kita harus menang, kita harus menang. Semua orang juga tahu kalau kita harus menang. Masalah bisa menang nggak? Kalau lu bikin kesalahan kayak dulu, jarak antara pemain tengah dan belakang terlalu jauh, itu gampang dimanfaatkan. Itu yang harus dicari solusinya oleh Xavi. Gue nggak tahu ke depannya mungkin ya, tapi sekarang gue nggak tahu.
Atalanta ketemu Villarreal, ini juga seru antara Atalanta dan Villarreal. Kita lihat dulu, bentar, buka tabelnya. Atalanta Villarreal itu 7 poin, Atalanta 6 poin. Atalanta itu lagi on fire. Kalau gue bilang Atalanta lebih bagus daripada Villarreal mainnya. MU sudah pasti juara grup, ketemu Young Boys. Ya, kalau ketemu Villarreal pun kan mereka 2 kali menang. Ya, MU pasti juara grup. Jadi gue harap sih Atalanta yang lolos. Villarreal, Unai Emery itu main di European League lah, lebih cocok. Ya, yang seru juga Chelsea lawan Juve. Dua-dua punya 12, bukan Chelsea lawan Juve, tapi Chelsea rebutan rank atas dengan Juve. Juve ketemu home lawan Malmo, pasti kalah punya ini Malmo. Terus Zenit ketemu Chelsea. Kita tahu semua bahwa Chelsea lagi terseok-seok. Mereka harus fight dari rank 3 sekarang, dari rank pertama sekarang mereka rank 3. Mereka harus fight biar nggak ketinggalan. Kalau gue bilang sih tetap rotasi, tapi jangan mainkan Loftus-Cheek itulah. Mending main Jorginho sama Mount lah. Mount tidak di belakang striker seperti yang dilakukan sekarang, tapi belakang striker Pulisic sama Ziyech, Havertz striker, atau Lukaku, Mason Mount dengan Jorginho. Itu aja sih, karena grup G nggak mau bahas itu, grup abal-abal. Harusnya Chelsea bisa menang sih lawan Zenit, ya, dan juara grup, karena itu penting sekali. Maka dari itu feeling gue Chelsea tetap turunkan tim yang terbaik, begitu pula juga Juve. Oke, sementara itu dulu kita lihat besok dengan reviewnya. Thanks for watching.